Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi dapat terus berdoa, dapat terus merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 yang berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-memabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat dia tidak diketahuinya. Dan dia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah saudara sekalian, seorang hamba yang setia adalah hamba yang konsisten, adalah hamba yang terus-menerus mengikuti tuannya, adalah seorang abdi yang baik. Pada zaman yang dahulu, kira-kira di atas 200 tahun, seorang abdi adalah orang yang demikian. Abdi dari seorang raja yang setia, dia akan mengikuti rajanya sampai dia mati. Dia akan siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Seorang abdi, dia akan setia karena dia sangat bersyukur dengan kondisi dirinya yang sudah ditebus oleh seorang raja dari seorang budak menjadi seorang hamba dari tuannya itu. Dia dulunya, dia berpikir, saya dulu adalah seorang budak, tetapi saya ditebus, saya diangkat menjadi seorang hamba. Saya mau menjadi seorang abdi yang setia. Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Hamba yang setia yang bijaksana, dia akan paham dengan benar bahwa dia sudah ditebus, maka dia akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada tuannya. Ketika tuannya memberikan tugas kepadanya, dia akan melakukan dengan rajin. Dia melakukan tugasnya sampai tuannya itu datang karena dia sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Dan tuannya itu juga sangat menghargai hamba seperti itu, sehingga hamba itu akan mengangkat dia menjadi pengawas dari segala miliknya. Semakin dia bisa dipercaya, maka tuannya akan mempercayakan dia dengan banyak sekali hal bahkan yang sangat penting di dalam diri sang tuan. Nah saudara sekalian, apa kita adalah orang yang sangat menghargai kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Atau Tuhan mengatakan ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku gak datang-datang. Lalu dia pukul hamba-hamba yang lain, dia makan, minum, dia mabuk. Dan kemudian waktu tuannya datang, apa yang terjadi? Bukan penghargaan, tetapi adalah hukuman. Saudara sekalian, bagaimana kondisi kekristenan pada hari ini? Ada orang yang tadinya berpikir, saya mau setia untuk menjalankan firman Tuhan, tapi akhirnya dia kecewa melihat situasi dan kondisi dunia ini. Buat apa lagi saya ini setia sama Tuhan? Buat apa lagi saya ini sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup jujur? Toh orang-orang yang ada di luar Tuhan itu hidupnya sangat enak. Mereka hidup semau gue, tetapi hidup mereka gemuk, mereka kaya, mereka terhormat, dan bahkan mereka begitu gengsi dalam hidup mereka, dan mereka itu terkenal di dunia. Tapi aku bagaimana? Aku adalah orang yang jujur, tetapi aku tidak bisa menikmati kejayaan seperti mereka. Jadi buat apa lagi? Lalu kemudian ada juga anak Tuhan yang tadinya begitu semangat untuk melayani, lalu melihat kehidupannya yang sulit, dan kemudian dia pelan-pelan mulai mundur dari pelayanan kepada Tuhan. Pelan-pelan dia mulai mundur dari doa di hadapan Tuhan. Pelan-pelan dia mulai mundur untuk hidup suci, untuk hidup jujur, untuk hidup bagi Tuhan. Karena dia berpikir orang lain juga melakukannya. Lah siapa aku? Boleh dong aku melakukannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hamba yang setia itu akan konsisten terus-menerus melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Dia tetap setia, dia tetap hidup di dalam kebijaksanaan,
Karena dia mengerti kebaikan tuannya, dia tunggu sampai tuannya datang. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang hamba yang setia itu adalah orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kita berpikir, kapan Tuhan Yesus kembali? Kapan di dalam Alkitab juga ada jiwa-jiwa di mesbah yang mengatakan, Tuhan kapan? Tuhan kapan? Tapi Tuhan Yesus di dalam masa kesabarannya menanti supaya dunia ini cepat bertobat. Kenapa orang jahat belum dihukum? Kenapa banyak kejahatan belum dihukum? Karena Tuhan masih sabar dan di dalam kasih-Nya Dia menunggu orang itu bertobat. Dan kita sudah dipanggil menjadi hambanya. Mari kita melakukan kehendak hati-Nya dan mengerti apa maksudnya, sehingga kita akan hidup dengan setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana itu seperti apa, saudara sekalian? Di akhir dari khotbah ini saya mengajak saudara untuk membaca Mazmur 15. Di situ katakan, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku dengan tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia dan bijaksana, yang setia melakukan firman-Mu, yang bijaksana untuk memahami anugerah-Mu, sehingga ketika kami hidup dalam dunia, kami akan terus-menerus mengikut Engkau, sekalipun dunia membelakangi Engkau, tapi salib ada di depan, dunia ada di belakang. Tolonglah kami, serta hidup kami Tuhan, supaya kami didapati sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Ketika Tuannya datang, Tuhan berbahagia dan kami pun berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.